21 relawan vaksin COVID-19 menjalani penyuntikan vaksin di Rumah Sakit Pendidikan Unpad Rabu pagi. Sebelumnya, ke-21 relawan ini telah disuntik vaksin saat kunjungan Presiden Joko Widodo 11 Agustus yang lalu. Rabu pagi, 21 relawan jalani kunjungan ketiga uji klinis vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran. Dalam kunjungan ketiga ini, para relawan akan disuntikan vaksin dosis kedua. Sebelumnya, ke-21 relawan ini telah disuntik vaksin dosis pertama pada 11 Agustus 2020 yang lalu. Usai penyuntikan kedua, para relawan diharuskan melakukan minimal 2 kali kunjungan untuk melaporkan kesehatan mereka pada tim uji klinis. Dan untuk mengetahui jalannya penyuntikan vaksin dosis kedua, kita akan bergabung dengan Desi Juliani di Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Bandung, Jawa Barat. Desi, apakah penyuntikan vaksin hingga kini masih berlangsung? Selamat siang Lovi dan Davi, hingga siang ini proses penyuntikan dosis kedua vaksin COVID-19 terhadap 21 relawan di Rumah Sakit Pendidikan Unpad masih berlangsung. Dan tadi untuk penyuntikan dosis kedua ini berlangsung sejak pukul 8 pagi dan diikuti tadi ya oleh 21 relawan. Dan sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, para relawan ini tentunya diperiksa terlebih dahulu kesehatannya, meliputi pengecekan suhu tubuh, kemudian juga berat badan, dan juga dicek tekanan darah. Setelah itu mereka juga sempat diwawancara kembali melalui wawancara singkat oleh tim peneliti uji klinis vaksin COVID-19 terkait apa saja yang mereka lakukan selama 2 minggu terakhir. Kemudian juga mereka melakukan kontak dengan siapa saja dan apakah sempat berpergian keluar kota atau tidak. Baru setelah itu mereka langsung disuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa vaksin yang disuntikan kepada 21 relawan ini tidak ada yang tahu apakah itu berupa vaksin atau placebo. Mengingat penyuntikan untuk vaksin COVID-19 ini dilakukan secara acak atau random. Dan tadi juga kami sempat berbincang bersama dengan salah satu relawan terkait dengan apakah ada efek samping yang mereka rasakan selama 2 minggu kemarin dari penyuntikan pertama. Kemudian juga apa mungkin ada keluhan seperti itu. Tapi ternyata dari beberapa relawan yang sempat kami wawancara, mereka menyatakan tidak merasakan efek samping apapun. Hanya mungkin efek samping yang sederhana saja seperti mengantuk. Kemudian juga ada beberapa yang menyatakan bahwa mereka ada peningkatan nafsu makan. Nah, sementara juga kami sempat berbincang dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Profesor Kusnandi Rusmil, terkait dengan apakah ada nanti perbedaan formula yang akan dilakukan setelah masa uji klinis vaksin COVID-19 ini. Dan di samping saya sudah ada Prof. Kusnandi Rusmil. Prof, kita bisa berbincang sebentar, kita sedang live di iNews Siang, Profesor Kusnandi. Nah, untuk mekanisme penyuntikan kedua ini seperti apa, Prof? Masih berlangsung ya, Prof, di dalam? Oh iya, sekarang udah hampir selesai. Yang lainnya udah, tinggal 1 orang lagi belum datang, tapi nanti siang mau datangnya. Prof, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa relawan terkait efek samping yang mereka rasakan. Ada beberapa yang bilang mengantuk, ada yang tidak merasakan apapun dari penyuntikan vaksin dari yang pertama. Nah, apakah efek samping itu wajar, Prof. Kusnandi? Wajar. Wajar. Soalnya kalau ngantuk gitu ya, kadang-kadang kita nggak apa-apain juga ngantuk ya. Dan yang ngantuk tuh emang betul dapat vaksin atau placebo gitu loh. Jadi itu kan individual ya. Jadi kita nggak terlalu takut tentang itu ya. Yang kita takut umpamanya disuntik langsung kejang atau langsung pingsan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau ngantuk atau apakah betul dia itu disuntik karena vaksin atau dia placebo? Apa dia benar tidurnya atau gimana gitu loh. Susah kalau ngantuk itu ya. Mengingat memang tidak ada yang tahu ya, Prof, ya, relawan disuntikan placebo atau vaksin. Nggak ada yang tahu. Baik. Saya juga nggak tahu. Ya. Itu tahunya kalau udah dibuka belakangan. Oke. Tapi sejauh ini, Dok, dari 110 relawan yang sudah disuntikan vaksin dari penyuntikan pertama, mereka ada keluhan nggak sih ke tim uji klinis sendiri, Prof? Kan ditelepon. Ya. Sebagian nggak ada tuh. Nggak ada yang signifikan lah. Cuman apa? Ya ada yang pegal tapi udah hilang, ada yang demam sedikit udah hilang. Demamnya bagaimana? Dapat parastamol juga udah hilang lah gitu. Kayak kita imunisasi bayi aja lah. Baik, jadi efek sampingnya sejauh ini masih dalam batas wajar, Prof? Wajar. Memang udah. Oke. Dan untuk selanjutnya, Prof, penyuntikan selanjutnya akan dilakukan lagi? Tetap kan 2 kali penyuntikan kan, ya jaraknya 14
hari ya. Jadi Itu masih tetap berlangsung ya? dipantau. Oke. Udah disuntik 2 kali, tetap dipantau 6 bulan kemudian itu pantau terus. Dan diteleponin ada apa gitu loh. Oke. Baik, terima Jadi kasih. kita- Baik, terima kasih banyak Ya. Profesor atas Mangga. informasi dan waktunya. Ya. Sehat selalu, Prof. Ya, itu tadi perbincangan saya, Lofi, Davi, dan juga pemirsa terkait dengan uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan hari ini terhadap 21 relawan. Penyuntikan dosis kedua tepatnya ya. Dan untuk selanjutnya, nanti masih ada dibutuhkan 1.620 relawan total untuk pemberlakuan uji klinis vaksin COVID-19 ini. Dan rencananya sudah ada 110 total relawan yang sudah disuntikan vaksin, 21 sudah dilakukan penyuntikan dosis kedua, sementara sisanya akan dilakukan nanti 29 Agustus 2020. Lofi dan Davi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memulai rangkaian uji klinis terhadap vaksin COVID-19 asal Sinovac Tiongkok. Bila hasil tes awal menunjukkan hasil yang baik, Ridwan Kamil dijadwalkan menjalani penyuntikan vaksin pada Jumat mendatang. Dari wartawan ada yang dari relawan? Ada Pak, Arif Pak. Arif Pak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tahap pertama uji klinis vaksin COVID-19 di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa siang. Dari rencana 25 orang relawan yang hadir, hanya 10 orang relawan termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi, dan Kejati Jawa Barat Ade Adiaksa. Ketiganya menjalani tes usap dan jika hasilnya negatif, penyuntikan vaksin akan dilaksanakan 3 hari kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan media yang saya hormati, izin menyampaikan perkembangan situasi saya hari ini di tanggal 25 Agustus bersama Kapolda Jawa Barat, bersama Pangdam 3 Siliwangi, dan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi hadir di Puskesmas Garuda di Kota Bandung sebagai salah satu tempat pengetesan tes vaksin COVID-19 dari sekian tempat yang resmi digunakan untuk tempat pengetesan. Hari ini kami diberi penjelasan bahwa proses tes vaksin ini ada 5 kali, 5 kunjungan. Ya. Ini adalah kunjungan pertama dari 5 kunjungan yang akan kami lakukan sampai 6 bulan ke depan. Pemirsa, per Selasa kemarin tercatat ada 24 RW atau rukun warga zona merah di Jakarta. 24 RW tersebut tersebar di 5 wilayah kota administrasi. Berdasarkan data di laman web corona.jakarta.go.id, sebanyak 24 RW di Jakarta masuk zona merah COVID-19. Rinciannya adalah 6 RW di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, 5 RW di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, serta 2 RW di Jakarta Barat. RW berstatus zona merah memiliki arti tingkat resiko tinggi penularan COVID-19. Hanya di Kabupaten Kepulauan Seribu yang kini tidak memiliki RW zona merah. Pemirsa, untuk membahas hal ini selengkapnya telah bersama kami epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Mas Davi. Baik, Pak Pandu, indikator di DKI Jakarta ini menunjukkan angka warna merah. Tadi juga ada beberapa RW di Jakarta menunjukkan merah begitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya, Profesor, untuk mengurangi atau menekan minimal penyebaran COVID-19 ini? Jakarta itu selalu merah. Jadi janganlah menganggap bahwa hanya RW-RW tertentu saja yang merah. Jadi itu kan istilah yang salah, zonasi itu istilah yang keliru karena menganggap oh ada kasus di satu RW, kemudian RW itu dianggap merah. Mungkin saja mereka tertular di tempat lain.
Jadi ini yang menurut saya seluruh wilayah Jakarta itu atau Jabodetabek saya anggap merah, jadi risiko tinggi. Karena dengan demikian maka yang diperlukanlah kewaspadaan. Karena kalau tidak itu menjadi kelengahan. Seakan-akan ada zona yang hijau. Nggak ada zona yang hijau di era pandemi ini. Ya kan, jadi orang dengan mobilitas penduduk yang luar biasa antara satu wilayah ke wilayah lainnya, maka tidak ada istilah zona hijau. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Jadi semua wilayah di DKI, Jabodetabek itu risikonya sangat tinggi. Dengan demikian maka upayanya bagaimana? Upayanya meningkat kewaspadaan. Jadi semua penduduk yang beraktivitas itu harus mempraktekkan perilaku 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan dengan demikian maka risikonya akan lebih rendah. Baik, Profesor. Jika kita lihat dari klaster penyebaran sendiri, khususnya di DKI Jakarta ini, mana saja yang harus diwaspadai? Tentu saja selain klaster penyebaran di perkantoran, Prof. Ya, jadi semua kegiatan yang mengumpulkan massa, ya kan, ada kerumunan massa, itu potensial untuk meningkatkan risiko. Setelah kita melonggarkan dari restriksi penduduk supaya tinggal di rumah pada waktu PSBB yang intensif kemarin itu, kemudian kita melonggarkan, antisipasilah bahwa kemungkinan ada klaster-klaster penularan. Bisa di pasar, bisa di perkantoran, bisa di pabrik, bisa di banyak tempat yang ada kerumunan. Ya misalnya kalau ada tiba-tiba ada yang bikin konser, nah itu juga potensial tinggi. Jadi kerumunan-kerumunan itu yang dimana antar manusia itu beraktivitas. Dan kalau tidak menggunakan 3M tadi, maka risikonya jauh lebih tinggi. Tapi kalau mereka menggunakan 3M, risikonya bisa ditekan. Jadi prasyaratnya sekarang itu harus 3M, mau masuk gedung atau melakukan aktivitas, walaupun di perkantoran, kadang-kadang orang lengah. Kalau sudah di kantor ketemu teman-teman tidak berisiko. Padahal kita tidak tahu siapa di antara teman-teman kita itu yang kemungkinan membawa virus. Karena orang yang membawa virus itu sebagian besar tidak bergejala dan kelihatan sehat. Dan kalau mereka tidak memakai masker dan juga tidak menjaga jarak, maka risiko penularannya akan cepat sekali terjadi. Baik, Prof, tadi Anda menyebutkan bahwa terkait dengan kebijakan pelonggaran di DKI Jakarta. Saya ingin masuk spesifik ke sana, Dok, khususnya terkait kebijakan ganjil genap yang sudah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Apakah ini juga nanti akan berimbas pada potensi yang semakin tinggi penularan COVID-19? Ganjil genap kan sebenarnya gunanya untuk menekan kemacetan ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan untuk menekan penularan. Kalau mau dikait-kaitkan bisa saja, misalnya supaya penduduk supaya tidak berpergian gitu. Tapi kan di Jakarta kan bagaimana menekan penduduk untuk tidak berpergian. Jadi ada cara-cara menggunakan nomor ganjil atau yang beroperasi menggunakan taksi atau menggunakan transportasi publik. Ya, jadi masalahnya adalah mendidik penduduk, kalau mereka tidak perlu pergi, tinggallah di rumah. Kalau mereka pergi, menggunakan masker 3M. Jadi ganjil genap itu sebenarnya lebih untuk menekan kemacetan. Apakah kemacetan menimbulkan risiko peningkatan penularan? Nggak tahu saya. Apakah bisa seperti itu? Karena tidak ada evidence yang menyatakan demikian. Bagaimana dengan imbasnya pada transportasi umum, Prof, ketika kebijakan ini berjalan, Prof? Ya, jadi itu tanggung jawab pemerintah daerah yang di mana akan terjadi lonjakan penggunaan transportasi umum. Jadi benar-benar harus diterapkan penjagaan jarak. Nah ini yang paling sulit ya, menjaga jarak. Kedua, menggunakan masker dan tempat-tempat fasilitas untuk mencuci tangan itu tersedia banyak gitu. Jadi tanggung jawabnya seperti itu. Dari pengalaman banyak negara sih belum pernah dilaporkan bahwa transportasi publik itu kalau benar-benar diterapkan 3M karena lebih mudah dalam pengertian kalau pemerintah daerahnya benar-benar serius, itu belum pernah terjadi peningkatan atau menjadi kluster penularan. Baik, Prof, saya ingin masuk ke angka positivity rate di DKI Jakarta ini yang hampir 10%, Prof. Ini kan patut diwaspadai. Kemudian berjalan seiring dengan kebijakan pelonggaran PSBB di DKI Jakarta. Apakah ini bisa kemudian menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Jakarta, Prof? Ya, jadi kalau melihat kinerja performance pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi itu bukan hanya positivity rate ya, itu salah satu. Ada indikator pantau pandemik, yaitu ada 3 indikator utama, yaitu indikator epidemiologi, indikator
kesehatan publik dan indikator kesiapan daripada pelayanan kesehatan. Jadi positivity rate itu memang salah satu. Kalau sudah di atas 10 itu udah merah untuk angka epidemiologinya. Dan yang lainnya kita lihat. Jadi ada 3. Kalau semuanya merah maka mau tidak mau itu harus restriksinya harus diperketat. Baik, terima kasih Profesor Pandu Riono sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan bersama angka penyebaran di DKI Jakarta terus menurun. Terima kasih Prof, selamat siang. Pemirsa, daerah dengan tingkat resiko tinggi atau zona merah corona di Indonesia berkurang menjadi 22 wilayah. Sedangkan jumlah daerah zona hijau corona masih sama dengan sebelumnya. Jumlah zona resiko tinggi penyebaran virus corona COVID-19 atau zona merah per 23 Agustus mencapai 22 daerah kabupaten kota. Jumlah ini berkurang dari pekan sebelumnya yakni 29 kabupaten kota. Berikut lokasi zona merah COVID-19 di Indonesia. Sumatera Utara terdapat di Deli Serdang, Medan. Sumatera Barat terdapat di Kota Padang. Kalimantan Timur ada 3 wilayah. Kalimantan Tengah di Barito Selatan. Kalimantan Selatan terdapat di 5 wilayah. Jawa Timur ada di Tuban dan Sidoarjo. Lalu Gorontalo dan Jakarta di seluruh wilayah kecuali Jakarta Timur. Terakhir, Aceh Besar. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dalam laman covid19.go.id, jumlah zona berisiko sedang atau zona orange pada minggu ini ada di 223 kabupaten kota. Jumlah ini juga mengalami penurunan dari pekan sebelumnya, yakni 237 kabupaten kota. Sedangkan zona hijau berjumlah 74 kabupaten kota, sama dengan pekan sebelumnya. Zona hijau bukan berarti bebas dari penularan virus corona. Zona hijau tetap memiliki risiko terhadap penyebaran virus corona. Diimbau masyarakat dan pemerintah daerah yang berada di zona hijau tetap ketat menjalankan protokol kesehatan agar bisa mempertahankan wilayahnya yang tidak terdampak COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Mulan Jamila menyoroti kondisi keuangan PT PLN Persero saat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan PT PLN. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.